Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan opening tadi, nama saya Isanin 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, menjalankan tentang ujian UTS. Jadi langsung saja. Di sini saya memilih untuk metode problem based learning atau PBL. Jadi PBL itu adalah pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan memberikan masalah yang nyata ke siswa. Setelah itu dengan melalui metode ini siswa itu diajak untuk interaktif, aktif dalam mencari solusi dari masalah yang ada atau kita berikan, baik secara individu maupun kelompok. Nah, jadi yang pertama itu pengertian dari konsep dasar PBL. Nah, problem based learning atau PBL ini adalah metode yang memfokuskan pada penyelesaian masalah nyata yang dihadapi siswa. Metode ini tidak hanya mengandalkan informasi dari guru, tapi juga siswa dituntut untuk mencari informasi sendiri, entah itu dari internet atau dari buku atau dari platform manapun. Nah, menurut Yanto 2021, dia mengucapkan program based learning adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat langsung dalam proses belajar dengan memecahkan masalah yang nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Nah, melalui PBL, siswa itu belajar untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan bekerja sama. Sebagai contoh, mereka tidak hanya mempelajari teori, tapi juga bisa menghubungkan dengan masalah di lingkungan sekitar, yang membuat pembelajaran, ajaran, materi itu menjadi lebih bermakna dan lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik karena relevan dengan permasalahan mereka, seperti itu. Ada pula dari menurut Ariandi dan Anugraheni tahun 2022 yang menyatakan pembelajaran berbasis masalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam mencari solusi sekaligus meningkatkan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi ataupun kreativitas. Nah, karena apa? Problem based learning ini atau PBL itu siswa itu jadi mengembangkan pola pikir yang kritis, kreativitas, dan kerjasama seperti itu. Lalu yang berikutnya itu adalah kesesuaian PBL dengan karakteristik siswa di Madura. Sesuai dengan yang ada pada soal, cari metode yang cocok untuk yang cocok di Madura seperti itu. Nah, PBL ini sangat cocok diterapkan di Pulau Madura karena siswa di sana sering terlibat dalam kegiatan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti bertani, berdagang, atau nelayan. Disclaimer tidak bermaksud untuk menyepelekan atau merendahkan, tapi sesuai dengan yang ada di riset yang saya baca pada jurnal-jurnal rata-rata menyebutkannya seperti itu. Nah, pembelajaran yang berkaitan dengan teori masalah nyata yang mereka hadapi akan sangat bermanfaat. Nah, karena seperti yang saya ucapkan, PBL tidak secara langsung menjadi salah satu metode yang cocok digunakan di Pulau Madura seperti itu. Sebagai contoh misalnya adalah masalah tentang produksi garam yang menurun atau penurunan daya saing produk kerajinan lokal. Nah, dengan PBL, siswa bisa memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan ilmu yang mereka pelajari, seperti memasarkan produk atau meningkatkan kualitas hasil kerajinan atau produk yang mereka hasilkan. Menurut Mulyasa tahun 2021, pembelajaran berbasis masalah memungkinkan siswa untuk melihat
dengan langsung antara teori yang mereka pelajari dengan situasi nyata yang ada di sekitar mereka. Ini membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan tentunya bagi peserta didik atau siswa karena mereka bisa langsung melihat bagaimana teori yang mereka pikirkan atau mereka dapat diterapkan di kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Dan berikutnya ada langkah-langkah implementasi dari PBL. Penerapan PBL biasanya melalui beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Guru ataupun siapapun memberikan masalah nyata yang harus diselesaikan oleh siswa. Guru bilang ada masalah A ke siswa dan meminta untuk siswa dapat menyelesaikannya. Seperti yang saya ucapkan tadi tentang entah itu tentang cara produksinya atau bagaimana sehingga masalah itu dapat diselesaikan seperti itu. Lalu diskusi kelompok. Siswa bekerja sama dalam suatu kelompok untuk menganalisis suatu permasalahan yang ada atau mencari penyelesaian dari masalah dan mencari kemungkinan untuk solusi seperti itu. Yang ketiga ada pengumpulan data. Siswa mencari data atau informasi yang beredar untuk dapat menyimpulkan yang dengan relevan. Bisa juga melalui cara wawancara atau observasi kepada tempat yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan. Lalu pembuatan solusi. Setelah data terkumpul, siswa memutuskan untuk solusi terbaik, menyimpulkan dari banyaknya data solusi terbaik, pilihan mana yang sesuai dan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, yang kelima adalah presentasi hasil. Siswa menyajikan hasil kerja mereka dalam bentuk presentasi atau laporan. Lalu yang keenam, acara refleksi dan evaluasi. Siswa dan guru bersama-sama mengevaluasi hasil yang siswa kerjakan atau hasil pembelajaran untuk melihat apakah sudah dipelajari atau diperbaiki. Bisa disebut juga revisi lah. Seperti itu kalau bahasa sekarang, revisi. Nah, lalu yang keempat itu adalah keterampilan yang dikembangkan melalui PBL. PBL juga mengembangkan keterampilan yang penting yang dibutuhkan di abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan literasi digital. Berpikir kritis adalah siswa belajar menganalisis masalah dengan mendalam dan mencari solusi yang tepat. Jadi tidak serta-merta ada masalah dengan berpikir enteng tiba-tiba solusinya gini tanpa dia mencari sumber atau data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan tersebut, tiba-tiba dia sudah memutuskan solusinya. Nah, itu tidak termasuk dalam kategori berpikir kritis seperti itu. Lalu ada lagi kolaborasi. Karena PBL itu melibatkan kerja kelompok, siswa belajar untuk bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Ada pula komunikasi, siswa harus menyampaikan ide-ide mereka dengan jelas, baik dalam presentasi maupun laporan. Lalu yang berikutnya itu kreativitas. PBL mendorong siswa untuk mencari solusi yang inovatif dan relevan dengan masalah yang mereka hadapi atau masalah yang ada di lapangan. Nah, yang terakhir itu adalah literasi digital. Siswa menggunakan teknologi untuk mencari informasi dan membuat konten digital. Ya, mirip-mirip dengan konten kreator atau mencari informasi lewat Google Scholar, artikel-artikel yang sedang saya lakukan seperti sekarang. Lalu yang terakhir ada relevansi PBL dengan siswa di Pulau Madura. Dengan PBL, siswa di Pulau Madura dapat
mempelajari masalah yang ada di sekitar mereka, seperti yang terjadi dalam sektor pertanian, perikanan, atau kerajinan lokal. Pembelajaran berbasis masalah ini membuat mereka lebih terlibat dan merasa bahwa pembelajaran mereka terima sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti yang dijelaskan oleh Sanjaya 2022. Di jurnalnya, Sanjaya bilang, pembelajaran berbasis masalah membantu siswa untuk terhubung lebih dalam dengan materi yang diajarkan karena mereka dapat melihat penerapannya di kehidupan nyata. Dengan PBL ini menjadikan siswa atau peserta didik eh, lebih berpikir kritis, relevan dengan materi-materi yang mereka dapat, sehingga eh, peserta didik atau siswa itu menjadi lebih tertarik karena misal nih ada permasalahan yang relevan dengan mereka. Kalau mungkin dimisalkan dengan anak mesin, kenapa sepeda tidak bisa berjalan, problemnya di mana dan seperti ini. Mereka mencari informasi, menjelaskannya dan mengaplikasikan pada eh, seperti ujian praktek atau apapun sehingga sesuai dengan apa yang mereka pelajari atau mereka dapatkan datanya. Nah, di situ menjadikan siswa tertarik dan rasa, oh ini berguna, ini sesuai dan ini berguna, seperti itu. Sedangkan jika kita hanya bilang saja atau mengucapkan saja ceramah, cara metode ceramah seperti orang-orang dulu, siswa menjadi seperti bosan untuk mendengarkan materi, hanya bertahan 2 sampai 3 menit awal untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Dan mereka masih berpikir, ah bosan banget nih, gak relevan dan sebagainya. Seperti itu. Eh, Baik, demikian dari penjelasan saya mengenai problem based learning atau PBL ini. Sebagai metode pembelajaran yang inovatif dan cocok diterapkan di Pulau Madura, dengan PBL siswa tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga memecahkan masalah nyata yang ada di sekitar mereka. Dan ini tentunya saja sangat berguna bagi kehidupan mereka di masa depan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti referensinya saya akan cantumkan di video setelah ini. Scene setelah ini, video setelah ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.